Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita atau pembahasan kita sesuai dengan yang direncanakan adalah membahas tentang babul wudu, tentang hukumnya, tentang sunnah-sunnahnya, termasuk fadilah-fadilahnya. Persoalan ini mungkin sebagian kita dianggap persoalan yang sangat ringan, tetapi bagi sebagian kita mungkin persoalan ini adalah persoalan yang penting. Tetapi kalau kita kembali tentang fungsi dan manfaat persoalan wudu, sesungguhnya persoalan wudu ini adalah persoalan yang mendasar. Sebab setiap hari kita melakukan wudu. Sangat naif kalau ternyata persoalan wudu ini setiap hari, kalaulah hari ini kita usianya 60 tahun, kalau hari ini kita usianya 50 tahun, berarti sekian lama kita melaksanakan wudu, kita melakukannya boleh jadi tanpa didasari keyakinan yang kuat, atau kemudian kita masih ada keraguan di dalamnya. Maka para ulama menyebutkan termasuk ilmu yang wajib untuk kita fahami, ilmu yang wajib untuk kita ketahui adalah ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang selalu kita kerjakan. Kalau kita profesinya sebagai pedagang, setiap hari kita berdagang, maka ilmu tentang berdagang secara Islam itu menjadi ilmu yang wajib kita ketahui. Kalau kita setiap hari melaksanakan ibadah sholat, maka ilmu tentang sholat itu menjadi ilmu yang wajib kita ketahui. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata wudu dalam bahasan para ulama sebenarnya ada dua istilah. Ada yang menyebutnya dengan kata wudu, wawunya itu diberi harakat dhammah, wuduun atau al-wudu. Tapi ada juga yang membacanya dengan al-wadu, wawunya di fathah. Apa bedanya antara al-wudu dengan al-wadu? Kalau al-wudu dengan waw di dhammah artinya adalah perbuatannya. Kita mengambil air, kemudian kita mencuci kedua tangan, kemudian kita berkumur-kumur dan seterusnya. Perbuatan seperti ini sampai terakhir kita membasuh kedua kaki. Oleh para ulama dalam kitab fikih kita menyebutnya dengan istilah wudu, al-wudu. Tetapi kalau yang di fathah al-wadu atau wadu, kita menyebutnya dengan al-wadu atau wudu, maka artinya adalah air yang kita gunakan. Air yang kita ambil kita gunakan untuk berwudu, maka itu disebut dengan wadu. Oleh karenanya banyak kita temukan dalam sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah disebutkan di dalam hadis tadi meminta wadu atau utiya bi wadu'in. Rasulullah meminta diambilkan air wudu, atau Rasulullah SAW didatangkan air wudu agar beliau berwudu, maka istilahnya wadu. Ini dari penggunaan istilah wudu dan wadu, sehingga nanti kalau ada orang mengucapkan istilahnya wadu, maka jangan terkejut kita, berarti yang dia maksud adalah airnya. Tapi kalau wudu berarti perbuatannya. Adapun secara hukum kita sudah mafhum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di awal kita bacakan, surat Al-Maidah ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini ayat yang menjelaskan, ayat yang menunjukkan tentang wajibnya hukum berwudu ketika kita akan melaksanakan ibadah. Sekalipun dalam pembahasan fikih tentu ada pendapat-pendapat, perkataan-perkataan para ulama dalam ibadah tertentu yang memang tidak mutlak harus ada berwudu.
contohnya membaca Al-Quran, bukan masuk menjadi syarat, tetapi menjadi adab saja, etika kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci berwudu. Maka para ulama menyebutkan, ajma'al ulama sepakat ala anna at-taharata minal hadas syartun li sihhatil ibadah. Ulama sepakat bahwa taharah dalam hal ini adalah berwudu menjadi syarat mutlak di dalam kita akan melaksanakan ibadah. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas, apabila dia dalam keadaan tidak bersuci, kecuali setelah dia berwudu. Maka secara hukum kita sudah sama mafhum bahwa hukum berwudu atau bertoharah sebelum melaksanakan ibadah hukumnya adalah wajib atau mutlak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya, kenapa sih harus ada wudu di dalam ibadah? Apa hikmahnya? Sekalipun hikmah di dalam berwudu atau hikmah di dalam ibadah-ibadah yang lain, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain tidak menjadi keharusan dan kewajiban kita mengetahuinya. Tetapi terkadang hikmah rahasia di balik satu perintah Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan, meyakinkan kita di dalam melaksanakannya. Maka kita pernah sampaikan dalam kesempatan yang lain kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa alaihissalam di dalam ayat surat Al-Kahfi digambarkan di situ tidak mampu bersabar, tidak bersabar mendampingi Nabi Khidir alaihissalam dalam satu perjalanan? Sebab kata Nabi Khidir, kaifa tasbiru ma lam tahut bihi khubra. Bagaimana kamu wahai Nabi Musa akan bisa bersabar bertahan di dalam satu kegiatan, di dalam satu aktivitas, kalau ini dalam satu perjalanan, sementara kamu tidak tahu hikmah rahasia di balik apa yang kamu lakukan. Ketika kita tahu, maka akhirnya kita mampu bersabar bertahan. Maka Nabi Musa alaihissalam mendampingi Nabi Khidir dalam perjalanan, tidak mampu bersabar. Diuji pertama, diuji kedua, diuji ketiga, ternyata gagal, tidak mampu bersabar. Yang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita berharap bahwa ketika kita tahu tentang hikmah rahasia di balik perintah berwudu, mudah-mudahan menjadikan kita semakin yakin, semakin kuat dan bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah, khususnya dalam hal ini adalah berwudu. Kata para ulama, hikmah perintah berwudu itu adalah supaya hati dan pikiran kita ini yatahayya lil ibadah aw lis shalah. Supaya hati dan pikiran kita ini sejenak dipending, kemudian disiapkan untuk menjemput melaksanakan ibadah, yaitu ibadah sholat. Sebab kesibukan kita di dalam beraktivitas, hati dan pikiran kita sebelum melaksanakan ibadah sholat itu akan menguras hati dan pikiran kita, menguras energi kita, konsentrasi kita pada aktivitas dan pekerjaan itu. Kalaulah tidak dipending terlebih dahulu, ada muqaddimahnya dengan berwudu, maka kita khawatir, atau para ulama mengatakan dikhawatirkan seseorang ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati dan pikiran yang masih di dalam aktivitas dan pekerjaan itu, bahkan mungkin fisiknya pun masih ada dalam aktivitas dan perbuatan itu. Coba bayangkan Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ini kita analogikan kepada kehidupan kita sesama kita. Kita menghadap seseorang yang kita anggap memiliki posisi dan kedudukan tertinggi. Ketika menghadap kepada orang tersebut, hati dan pikiran kita tidak bersama dengan orang yang akan kita hadapi itu. Bahkan mungkin aktivitas anggota tubuh kita pun sedang tidak hadir bersama dengan orang yang akan kita hadapi.
Kalaulah apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang terjadi pada anggota tubuh kita di hadapan orang yang akan kita hadapi tadi, padahal dia adalah orang yang kita anggap tertinggi, dia tahu hati dan pikiran kita, dia tahu gerak tubuh kita, bahwa kita tidak bersama dengannya, apa kira-kira di dalam hati dan perasaan? Boleh jadi kalau memang itu nampak sekali, nyata sekali, maka boleh jadi kita kemudian akhirnya diusir atau diperintahkan untuk menjauh darinya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentu Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita sedang memikirkan apa? Kita sedang punya masalah apa? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat terkejut, protes kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, kewajiban-kewajiban perintah-perintah Allah yang lain kami mampu lakukan, tetapi ayat yang ini yang engkau bacakan sangat berat bagi kami. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah akan menghisap semua yang ada dalam hati dan pikiran kami? Lintasan pikiran, apa yang muncul di dalam hati kami nggak bisa kontrol. Bagaimana mungkin itu akan Allah hisap seluruhnya? Ternyata akhirnya Allah turunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Berdasarkan ayat ini ternyata Allah hanya akan menghisap yang keluar dari lisan, yang keluar dari anggota tubuh kita. Innallaha tazawaza an ummati ma lam yatahaddas aw ma lam yatatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan sesuatu yang masih dalam lintas pikiran kita, masih ada di dalam hati, selama itu belum terucap, selama itu belum berwujud sebuah perbuatan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi bahwa para ulama menyebutkan hikmah perintah berwudu agar kita sebelum melaksanakan ibadah, hati, fikiran dan anggota tubuh kita ini kemudian bersiap-siap untuk berpindah akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap dengan kondisi hati dan fikiran yang siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi anggota badan yang betul-betul siap menghadap kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kita mengecilkan kita semua, tetapi ini pun pernah kita alami sendiri. Bayangkan kita terkadang sholat, mulai dari takbiratul ihram kita masih di alam yang lain, sampai kemudian mengikuti imam rakaat pertama, rakaat kedua, kalau sholat maghrib rakaat ketiga, kalau sholat isya maghrib dan zuhur dan asar, sampai rakaat keempat. Terkadang ada orang yang sholatnya tidak sadar bahwa dia sedang tidak sholat, baru kemudian dia sadar bahwa sedang sholat ketika imam mengucapkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, baru dia sadar ternyata dia sedang sholat. Kenapa? Boleh jadi persoalan fikiran atau aktivitas sebelum sholat itu masih dibawa dalam sholat. Maka berwudu menjadi menjadi waktu jeda bagi kita untuk memulihkan kembali, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya posisi berwudu, sehingga berwudu ini patut untuk kita sempurnakan ketika kita berwudu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbaghul wudu'in 'alal makarih. Ala adullukum 'ala ma yamhul bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Isbaghul wudu' 'alal makarih. Kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, isbaghul wudu, sempurnakan wudu, alal makari, sekalipun dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung, cuaca yang dinginnya sampai ekstrim, atau sebaliknya cuaca yang panasnya sampai panas ekstrim, kata Rasulullah tetap kita sempurnakan wudu. Kenapa? Berwudu itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah berikutnya.
hikmah yang kedua atau rahasia yang kedua atau fadilah yang kedua dari berwudu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama As-Sunabihi, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, betapa manfaat, betapa keuntungan fadilah berwudu itu luar biasa. Idza tawadda al-'abdu al-muslimu awil mu'min, kalau seorang hamba muslim atau hamba mukmin itu berwudu, fatamat mado, kemudian dia awali dengan berkumur-kumur, kharajat dzunubuhu min fihi, maka akan berguguranlah dosa-dosanya yang ada dari mulutnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin, kita pasti sadar bahwa di dalam keseharian kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Apa buktinya? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis sahih juga menyatakan bahwa kita anak cucu Adam itu mesti setiap hari ada jatah. Bahasanya memang jatah. Pasti ada terkena, berpotensi melakukan perbuatan dosa yang oleh para ulama disebutkan dosa-dosa kecil. Mulai dari mata, mulai dari telinga, mulai dari mulut, mulai dari tangan, dari kaki, sampai hati dan pikiran kita. Maka dengan berwudu, berkumur-kumur, atau kalau dalam bahasa fikihnya madmadah, kata Rasulullah SAW, kharajat dzunubuhu min fihi, akan berguguran dosa-dosanya yang terjadi, yang dilakukan oleh mulut orang tersebut. Menggibah, mengadu domba, mencela, mencaci maki orang lain. Ini mungkin potensi dosa yang akan dilakukan oleh mulut seseorang, bisa digugurkan dengan apa? Dengan berwudu, kumur-kumur tadi. Makanya walaupun ini pembahasan kumur-kumur itu sunnah, ketika kita tahu manfaatnya, fadilahnya, maka tentu kita tidak akan tinggalkan berkumur-kumur ketika berwudu. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'idha ghasala wajhahu wa fa'idha ghasala yadai wajhahu, kalau kemudian dia lanjutkan dengan membasuh wajahnya, kharajat dzunubuhu min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, ketika dia basuh wajahnya maka dosa-dosa itu berguguran dari wajah. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan dosa-dosa itu berguguran bersama dengan tetesan terakhir air wudhu kita. Ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa bergugurannya dosa-dosa bersama tetesan terakhir air wudhu kita itu, ada yang mengatakan ini nanti di akhirat. Sebab di dunia hal-hal seperti itu dijadikan oleh Allah gaib, kita tidak bisa melihatnya. Tetapi ada para ulama yang menyebutkan bahwa itu terjadi di dunia, namun kita tidak bisa menyaksikannya. Bayangkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah ternyata jadikan dosa-dosa yang berguguran dari wajah kita itu betul-betul nyata kita saksikan, seperti apa wudhu kita nanti? Pasti kita akan sempurnakan. Tetapi begitulah, kenapa persoalan-persoalan perintah Allah ibadah ini banyak yang dijadikan gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah fungsi iman, disitulah manfaatnya iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman itu karena dia beriman kepada yang gaib. Kalau sudah nyata di depan mata kita baru beriman, itu tidak bermanfaat lagi. Orang baru beriman ketika melihat sesuatu yang nyata, itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, itu sudah tidak bermanfaat lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, baru kemudian orang melihat dengan mata kepala secara jelas, lalu dia mengatakan saya beriman ya Allah. Kata Allah, lam takun amanat min qablu la yanfa'u imanuha, imannya ketika itu sudah enggak bermanfaat lagi. Taubatnya ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi. Kenapa? Dia baru yakin dan iman setelah melihat dengan mata kepala. Ketika belum ditampakkan oleh Allah masih menjadi gaib. Kenapa dia tidak beriman? Maka dosa-dosa tadi ketika berwudu, kata Rasulullah, kharajat min wajhihi hatta takhruja min tahti azfari ainaihi.
Fa idza ghassala yadayhi, kalau dia kemudian mencuci kedua tangannya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan pun berguguran. Dalam riwayat Abu Hurairah, berguguran bersama dengan tetesan terakhir air wudu kita yang membasuh kedua tangan kita. Demikian juga tangan. Potensi berbuat dosa di dalam keseharian kita sangat mungkin menyentuh sesuatu yang Allah haramkan, mengerjakan sesuatu yang Allah haramkan, mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak dan milik kita, mengambil sesuatu yang itu statusnya barang tersebut masih belum jelas apakah memang betul menjadi hak kita atau tidak. Berguguran dosa-dosa itu ketika kita membasuh kedua tangan kita. Fa idza masaha ra'sahu, kemudian ketika kita lanjutkan mengusap kepala kita, maka kata Rasulullah SAW, kharajat dzunubuhu min ra'sihi, berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala, hatta takhruja min udhunai, sampai dosa-dosa itu keluar berguguran dari dua telinga. Potensi juga berbuat dosa dari kedua telinga kita sangat mungkin terjadi di dalam keseharian kita. Mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan sesuatu yang mendatangkan dosa, berpotensi melakukan itu. Berguguran dengan berwudu, mengusap kepala, kemudian mengusap kedua daun telinga, sampai terakhir kata Rasulullah SAW, fa idza ghassala rijlaihi kharajat dzunubuhu min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi. Kalau kedua kaki dibasuh, maka bergugurlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki sampai berguguran dosa itu bersamaan dengan tetesan air wudu kita yang terakhir. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah keutamaan di dalam berwudu luar biasa. Setiap anggota tubuh yang kita basuh itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Padahal setiap hari potensi berbuat dosa dan maksiat kita tidak bisa lepas. Tapi ternyata kita bisa terbebas dengan cara berwudu minimal 5 kali di dalam sehari. Makanya orang beriman itu pada hakikatnya adalah bersih. Orang beriman itu adalah hakikatnya suci. Kenapa? Dibersihkan zahirnya. Yang tampak anggota tubuhnya, zahirnya dibersihkan minimal sehari 5 kali dengan cara berwudu. Yang bagian dalamnya, hatinya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknawiyatnya dibersihkan oleh Allah dengan apa? Dihapuskan, dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, kebalikannya, kalau orang kesehariannya tidak pernah berwudu, kurang berwudu, maka sesungguhnya semakin kotor, semakin tidak bersih dan suci diri orang tersebut. Bukan berarti bermakna najis. Berarti semakin orang di dalam kesehariannya banyak berwudu, menjaga wudu, selalu mempertahankan wudu sebagaimana dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Sampai-sampai sahabat Bilal bin Rabah itu saking rajinnya beliau menjaga wudu, dikatakan oleh Rasulullah SAW, terompa beliau itu sudah ada di surga. Fadilah keutamaan tentang orang yang berwudu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan wudu karena tidak akan tidak akan terlewatkan kebaikan yang akan kita dapatkan dengan menyempurnakan wudu. Maka pernah suatu ketika ada seorang sahabat dilihat oleh Rasulullah SAW, di bagian kakinya ada satu bagian yang tidak terbasuh oleh air wudu, hanya sebesar seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Wailun lil aqabi minan nar. Ini luar biasa, bahasanya keras dari Rasulullah SAW. Wailun itu kan artinya celaka. Celaka lil aqabi, bagi mata kaki yang yang tidak tersentuh air walaupun sebagian kecil seperti ini. Bahkan Rasulullah mengatakan minan nar, celaka orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara tersisa satu bagian kecil karena tidak tersentuh air wudu ketika berwudu. Maka pastikan ketika berwudu seluruh anggota wudu itu terbasuh dengan air secara sempurna. Di antara sunnah di dalam berwudu
Ada 14 sunnah-sunnah di dalam berwudu yang disebutkan oleh para ulama, khususnya madhab Syafi'i. 14 itu salah satunya ad-dalku. Ad-dalku itu apa? Pastikan ketika berwudu itu digosok. Bukan hanya sekedar, mohon maaf, tangan diletakkan di bawah keran, air mengalir begitu saja, ganti lagi yang kiri, air mengalir begitu saja, kemudian kaki kanan, kemudian air disiram-siramkan hanya sekedarnya. Tetapi ad-dalku ini sunnah. Ad-dalku itu seperti apa? Ketika tangan memang digosok-gosokkan. Kalau kedua tangan maka isbak. Isbak itu artinya seperti ini, dimasukkan di sela-sela. Kemudian bagian tangan itu digosok, itu namanya ad-dalku. Kemudian bagian telinga tadi bukan hanya sekedar seperti ini, tetapi memang digosokkan. Ketika wajah itu kemudian juga digosok tadi, ad-dalku tadi bukan hanya sekedar disiramkan air. Demikian juga kaki. Sebab terkadang ada bagian-bagian tertentu walaupun kecil terkadang tidak terbasuh, padahal dalam hadis tadi Rasulullah mengingatkan dengan keras, wailul lil aqabi minan nar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah dan keutamaan berwudu bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah wudu ada 14. Pertama adalah dengan membaca bismillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tawaddu'u bismillah, berwudulah dengan diawali bismillah. Ada hadis-hadis menyebutkan, sekalipun hadis ini di kalangan para ulama status dan derajatnya dianggap lemah, tetapi secara makna dia kuat. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa aqta fahuwa ajda fahuwa abtar. Setiap perkara apalagi urusan ibadah tidak diawali dengan bismillah maka dia aqta, abda, ajda, abtar. Apa aqta, ajda, abtar tadi? Para ulama mengartikan qalilul barakah, sedikit berkahnya. Kalau makan diawali bismillah, mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan dalam makan kita. Minum juga demikian, berpakaian juga demikian, dan aktivitas-aktivitas yang lain, apalagi berwudu. Pertama bismillah. Ya, kalau di dalam kamar mandi, di dalam WC, tentu di dalam hati, karena tidak boleh kita menyebut lafaz Allah di tempat-tempat seperti itu. Setelah mengucapkan bismillah, kemudian berikutnya adalah mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan atau telapak tangan sampai pergelangan. Apalagi kalau kita memang kondisinya bangun dari tidur baik siang maupun malam. Sebab kata Rasulullah SAW, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyaghmis yadahu fil ina fa innahu la yadri aina batat yadahu. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka jangan tergesa-gesa memasukkan kedua tangan ke dalam bejana. Kalau dulu Rasulullah dengan para sahabat berwudunya belum ada keran, menggunakan apa? Bejana. Maka jangan dimasukkan. Sebab apa kata Rasulullah? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Ketika kita tidur, kita tidak bisa mengontrol tangan ini ada di mana. Jangan-jangan tangan kita menyentuh sesuatu yang najis. Maka sebelum kita berwudu, kalau wudu kita tidak menggunakan keran, menggunakan ember, menggunakan gayung, menggunakan sesuatu yang berbentuk wadah, maka jangan dimasukkan, tapi apa? Disiramkan, baru kemudian kita cuci kedua tangan dengan di sela-sela. Setelah mencuci kedua tangan, kemudian kita madmadah. Berikutnya berkumur-kumur yang tadi keutamanya dijelaskan. Setelah madmadah, kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Berikutnya istinthar, dikeluarkan lagi. Ada hadis menyebutkan cara berkumur-kumur dan istinsyak itu dengan tangan kanan. Ambil air tangan kanan, dimasukkan untuk berkumur-kumur dan memasukkan ke hidung. Kemudian ketika istinthar, mengeluarkan menggunakan tangan kiri. Berikutnya khusus bagi laki-laki yang disunnahkan, kalau yang memiliki janggut panjang diperintahkan untuk di sela-sela. Sebab batasan wajah itu dari bagian atas sampai bagian bawah janggut. Kemudian berikutnya adalah membasuh seluruh kepala. Di dalam madhab Hambali, membasuh seluruh kepala seperti ini justru ini yang wajib. Tapi di madhab Syafi'i, membasuh seluruh kepala itu adalah sunnah. Bagi madhab Syafi'i, bagian sedikit saja boleh, sehingga kita berwudu seperti ini. Kemudian berikutnya membasuh kedua telinga, itu termasuk bagian sunnah.
Kemudian berikutnya adalah bersiwak. Bersiwak ada dua pemahaman. Bersiwak itu membersihkan mulut, atau bersiwak itu memang menggunakan kayu siwak tadi. Itu pengertian siwak. Kemudian berikutnya mengawali setiap anggota tubuh dengan yang kanan. Ketika membasuh, mencuci tangan, maka yang kanan dahulukan. Ketika kemudian membasuh kaki, dahulukan yang kanan. Al-muwalah berikutnya. Al-muwalah itu apa? Berkelanjutan. Setelah membasuh tangan kanan, jangan dipending mengerjakan yang lain, langsung disambut dengan membasuh yang kiri. Ketika kita setelah membasuh kaki kanan, langsung membasuh kaki yang kiri. Setelah membasuh wajah, langsung membasuh tangan, tidak dipending, ada jeda, ada waktu. Itu disebut dengan al-muwalah. Berikutnya adalah at-tartib, ya, berurutan. Tidak kemudian kepala baru kemudian kaki, dari kaki kemudian ke tangan, tetapi berurutan. Kemudian berikutnya adalah at-tahjil wal ghurrah. At-tahjil wal ghurrah itu dilebihkan. Membasuh wajah batasannya kan apa? Bagian kanan adalah permulaan telinga kanan dan kiri, bagian atas adalah tempat tumbuhnya rambut, bagian bawah adalah di bawah janggut. Tetapi disunnahkan kita lebihkan. Maka ketika berwudu, pastikan tangan itu mengusap seluruh bagian wajah. Ini namanya at-tahjil. Kelak di yaumil qiyamah, kata Rasulullah, ciri identitas kita umat Rasulullah itu ada tanda bekas berwudunya. Itu disebut dengan tahjil. Atau al-ghurrah, ciri tanda khusus umat Rasulullah SAW, bersinar wajahnya, cerah wajahnya. Karena apa? Ketika di dunia berwudu dan dia sempurnakan wudunya, bagian-bagian tertentu dia lebihkan. Membasuh kaki jangan sampai hanya di batas mata kaki saja, tapi lebihkan sedikit, karena yang sedikit ini kelak di yaumil qiyamah akan menjadi ciri dan identitas khusus kita umat Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sunnah-sunnah berwudu. Kalau kita sebutkan satu persatu, tentu jumlahnya ada 14 hal disebutkan di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, ya. Ada 14 hal tadi. Mudah-mudahan sunnah-sunnah tersebut bisa kita amalkan di dalam setiap wudu kita, sehingga wudu kita betul-betul wudu yang sempurna, yang mendatangkan manfaat minimal untuk kebersihan kita, kesucian kita, dan syukur-syukur menjadi penghapus dosa kita dan menjadi penyebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga wudu, melazimi wudu, sehingga kita mendapatkan keutamaan, keistimewaan seperti yang didapatkan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.